Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Lalu yang keempat itu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, ya, atau keterampilan berelasi. Lalu yang kelima itu membuat keputusan yang bertanggung jawab, itu masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari gambar yang kedua ini itu menjelaskan kerangka sistematis dan kolaboratif dari pembelajaran KSE ya di dalam Kassel. Nah, Kassel tadi yang kolaborasi untuk akademik tadi ya Bapak Ibu, untuk kompetensi sosial tadi itu yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Lalu yang kedua, kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna dan dapat dievaluasi dan evaluasi. Nah, berikut adalah gambar dari Kassel ya. Kassel untuk pembelajaran. Sel ini adalah social emotional learning gitu. Nah, tadi ada 5 KSE ya Bapak Ibu di sini. Dalam sel itu ada 5 KSE: kesadaran diri, manajemen diri, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Ini nanti diterapkan dalam kelas sehingga pembelajaran dan iklim kelas di sekolah tentang budaya, praktik, dan kebijakan sekolah, kebudayaan sekolah. Lalu di dalam keluarga itu kemitraan yang otentik. Lalu untuk komunitas nanti ada kesempatan belajar yang selaras. Berikutnya, nah ini ada KSE tadi dan contohnya ya Suster Bapak Ibu. Nah, kalau kesadaran diri itu definisinya adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, ini juga contoh-contohnya banyak sekali ya Suster Bapak Ibu. Yang pertama dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, lalu mengidentifikasikan kekuatan atau aset diri dan budaya, lalu mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas, kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat, dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, ini adalah kesadaran diri dan contohnya. Lalu yang kedua, KSE kedua ada manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, contohnya di sini bisa mengelola emosi diri, mengidentifikasi strategi pengelolaan stres, lalu menunjukkan disiplin dan motivasi dalam diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Nah, yang ketiga ada kesadaran sosial.
kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contohnya, itu seperti mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, lalu mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, lalu menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Lalu keterampilan berelasi. Nah, kemampuan ini untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Berkomunikasi dengan efektif, contohnya, lalu mengembangkan relasi, hubungan yang positif, lalu memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaborasi, lalu dapat melawan tekanan sosial yang negatif, lalu menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, lalu mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Nah, yang terakhir KST-nya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau ini saya kadang-kadang sulit kalau untuk saya terapkan ya Bapak Ibu, karena ini harus memikirkan kalau saya resiko ya Bapak Ibu, kalau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu memang kadang sulit gitu. Kalau aku mengambil seperti ini, resiko apa nanti yang saya akan dapatkan, atau kedepannya nanti seperti apa, orang tua bagaimana, murid bagaimana, sekolah nanti bagaimana, dan pada saat itu harus segera diputuskan gitu, karena ini pengalaman saya yang paling dominan di sini nih, Bapak Ibu, paling sulit gitu ya. Nih, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Jadi kan banyak banget ya Bapak Ibu. Untuk diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Lalu contohnya itu yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Lalu mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah dan sosial, masalah pribadi dan sosial. Berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Lalu yang keempat, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Lalu contoh berikutnya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna bagi yang berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Nah, jika kita analisis lebih lanjut, 5 KSE yang telah kita bahas atau kita baca simak tadi itu berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang peserta didik perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil ya, untuk memecahkan masalah, ya, ini masuk dalam dimensi kreatif. Lalu diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Sudah ada 2 ya, Ibu. Lalu dalam situasi tersebut, murid menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, solusi yang dihasilkan ya, itu juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup lain yang dapat dimunculkan dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dalam situasi tersebut, ia menerapkan KSE kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimiliki. Itu masuk ke dalam dimensi gotong royong dan kebinekaan global. Dalam tahap ini, ia menerapkan kesadaran KSE kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, berkaitannya dengan standar nasional pendidikan, pembelajaran sosial emosional itu berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak-anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Nah, berikut berdasarkan pembelajaran 5 KSE yang telah kita baca tadi, mari Bapak Ibu Suster kita pelajari tabel gambar KSE
dan menjawabnya bersama-sama. Mungkin nanti boleh salah satu apabila udah menemukan ya. Di situ nanti ada tabel, ada gambarnya juga, kira-kira masuk ke dalam mana gambar tersebut, KSE apa yang diterapkan, lalu bagaimana kegiatan tersebut membantu murid untuk mengembangkan KSE. Nanti ada gambarnya. Nah di sini, nah ini sebagai contoh suster Bapak Ibu. Sudah besar ya belum Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu. Sudah besar? Belum Bapak? Ya, oke. Cukup ya. Nah ini contohnya yang pertama suster Bapak Ibu. Kegiatannya itu adalah melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kita sudah melaksanakannya juga ya suster Bapak Ibu, sudah 2 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu ya, membuat kalau kemarin komitmen kelas, lalu kesepakatan kelas, atau sudah beberapa tahun yang lalu ya suster Bapak Ibu. Nah yang ini nanti adalah keyakinan kelas. Jadi semakin lebih dalam lagi kalau keyakinan ya. Kemarin komitmen kelas, lalu ada kesepakatan kelas, dan yang nanti itu ada keyakinan kelas. Jadi meyakini itu untuk ini. Nah ini di sini KSE-nya yang yang terdapat dalam kegiatan tersebut itu contohnya yang pertama ini gambarnya ya sudah Bapak Ibu, ilustrasi gambar. Kesadaran diri. Nah kesadaran diri itu di situ murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas dan sekolah. Lalu kesadaran sosialnya, murid mempertimbangkan pendapat temannya saat temannya menyampaikan pendapat, menyampaikan keyakinannya ini dan yang lainnya berbeda-beda juga. Murid juga mempertimbangkan pendapat temannya, cocok nggak nanti untuk keyakinan kelas kita. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini yang terakhir tuh belajar membuat keputusan yang beralasan berdasarkan logika setelah menganalisis informasi secara bersama-sama. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, nih belum ada KSE-nya nih suster Bapak Ibu, nanti bisa dibantu kira-kira apa nih gitu ya. Salah satu aja ini, enggak apa-apa ya suster Bapak Ibu, enggak usah banyak karena banyak sekali di sini. Atau mau semuanya ini suster Bapak Ibu. Nanti bisa, kalau kemarin saya ngisinya ya sampai lama karena mikirnya juga ini apa ini kira-kira KSE-nya. Memberikan kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Nah ini membaca buku, kita di literasi ya suster Bapak Ibu ya, bukan kesempatan untuk membaca buku pilihannya ini secara kondusif. Nah ini kira-kira KSE-nya apa ya suster Bapak Ibu, mohon dibantu kita bersama-sama setelah apa yang sudah tadi kita baca bersama. Kira-kira apa ya Bapak Ibu suster? Boleh di unmute menyampaikan atau boleh mengisi juga boleh nih suster Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa ya suster Bapak Ibu? Boleh saya share link drive-nya apabila mau mengisi, boleh. Enaknya mau mengisi di Google Drive, di link drive, atau kita langsung bahas menyampaikan suster Bapak Ibu? Satu gambar ini saja enggak apa-apa. Mungkin bisa bersama ya Bu Novi, supaya kita bisa berlatih bersama juga, nanti setelah itu baru boleh di-share untuk latihan gitu Bu Novi. Ya, berarti bersama-sama ya, berarti Bapak Ibu yang berbicara, saya mengetik begitu ya Bu Ana ya maksudnya ya? Oke, bisa gitu. Monggo Bapak Ibu suster, ada yang mau ini enggak? Menyampaikan kira-kira KSE apa nih masuk ke dalam pemilihan tadi. Bu Novi mungkin bisa ditampilkan lagi 5 catatan tadi supaya kita sebentar aja. Saya kirimkan linknya, nanti bisa sambil diisi juga suster Bapak Ibu di grup warga Karpat ya Bapak Ibu, di situ sudah banyak materinya. Nah itu bisa diakses di warga Karpat, lalu saya tampilkan juga di sini. Maaf ya suster Bapak Ibu, kita agak santai saja ya suster Bapak Ibu, nggak usah tegang nanti saya. Oh ya harus santai. Iya, yang betul mem, ya, udah satu-satu udah. Di lembar kegiatan KSE, di situ ada judulnya. Yang ini ya, 5 KSE ya. Nah di sini.
Nah, kira-kira tadi apa? Kan tadi judulnya tentang memberi kesempatan pada murid untuk membaca buku pilihannya dalam suasana yang kondusif. Nah, ini kira-kira KSE-nya apa ya? Apakah kesadaran diri masuk, Saudara Bapak Ibu? Masuk Bu, membaca buku kan sadar ya. Ya, Kalau nggak sadar ya. sadar. Saya nangkep itu aja, ya sadar. Ya sebenarnya kita itu Baca ya. melakukan dalam di kelas gitu ya Saudara Bapak Ibu. Tetapi mungkin belum tahu bahwa itu ada ilmunya atau ada istilahnya dalam kompetensi sosial emosional begitu ya Saudara Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita juga sudah melaksanakannya juga gitu. Manajemen diri berarti juga masuk ya Bu? Ya, Mengelola berarti emosi diri. emosi diri. Merancang tujuan pribadi karena membaca itu kan punya tujuan ya. Ya, biar aku Ya. dapat. Biar nggak dimarahin guru juga, ada tujuan pribadi juga. Iya betul, tidak dimarahi maka aku harus baca buku Ya. sesuai ya gitu kan ya Pak. Masuk ke dalam kesadaran diri yang memiliki pola pikir bertumbuh juga ya kalau membaca mencari pengetahuan yang baru. Nah, berikutnya kesadaran sosial. Kalau kesadaran sosial masuk nggak ini Bapak Ibu? KSE yang tadi memilih buku bacaan tadi. Masuk kayaknya Bu Novi. Nah, masuk alasannya apa? Jadi, empati, kemampuan atau kemampuan bahwa dia bisa membaca dengan baik itu yang literasi tadi itu. Ya, mengakui kemampuan orang lain ini ya Bu ya. Jadi Ya. bisa gitu ya. Oh, dia bisa nih baca buku yang filosofinya ini gitu ya Bu ya. Ya, Gitu ya. Ya, bisa masuk. Lalu keterampilan berrelasi apakah masuk Saudara Bapak Ibu? Menurut saya masuk juga, apalagi itu ada pemecahan masalah kolaboratif. kolaborasi. Ya, Membuat, kolaborasi. kalau membuat resume itu masuk kemana kira-kira? Itu apakah kesadaran diri atau keterampilan lainnya? Nah, itu kita Nah, bahas kemudian bersama. kalau misalnya dalam proses itu sebenarnya kan Nah, ini Pak pengambilan kerja bertanggung jawab ya. Ya, menunjukkan kasih tahu. kalau misalnya ini sebenarnya literasi kita sudah berjalan, tapi pada umumnya itu kan kalau tidak diingatkan ya tidak membaca. Itu berarti kan kesadaran diri ya bahwa, Ya, bahwa betul. Karena kalau kesadaran diri itu muncul di dirinya Bapak ya. Kesadaran dirinya untuk berperilaku, memahami perasaan emosinya di dirinya sendiri, terkait konteks kehidupannya. Masuk situ. Begitu, Saudara Bapak Ibu. Masuk berarti ya. Kalau yang keterampilan berrelasi masuk enggak? Bapak Ibu? Masuk. Masuk ya. Masuk Bu Novi. Ye. Terus alasannya untuk keterampilan berrelasi, itu apa sih Bapak Ibu? Mempraktekkan kerja tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif itu kan. Kolaboratif tadi ya. Masalah secara kolaboratif. Terus lalu yang KSE terakhir, apakah ada suster Bapak Ibu pengambilan? saya ingin tahu, saya pikir Ada. saya ingin tahu keterbukaan berpikir dengan banyak membaca buku tertentu. Oh iya, keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu juga begitu ya. Suster Bapak Ya Ibu. karena kan tadi pasti kalau bayangan saya membaca ini buku yang menurut dia menarik masing-masing, mau fiksi mau non fiksi, tapi dia tertarik di situ. Berarti kan memenuhi rasa ingin tahu gitu. Iya betul. Dan bertanggung jawab. Ya aku milih buku ini. Dan Iya, aku artinya juga harus. salah satu bertanggung jawabnya adalah nanti resume harus ada, itu tanggung jawab dari pilihan Iya, dia betul. gitu kan. Oke, baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Salah satu tadi ya, mungkin tidak semua kegiatan itu 5 KSE-nya masuk ya Suster Bapak Ibu ya. Tuh, tadi salah satu contohnya. Nah, kita masuk ke dalam kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 KSE tadi Suster Bapak Ibu. Jadi ini mindfulness adalah penguat ya, penguat KSE gitu. Mungkin Suster Bapak Ibu juga sudah melakukan mindfulness di kelasnya, bahkan mungkin di keluarga, di komunitas lain. Nah, mungkin istilahnya juga, mohon maaf, bersendam. Mungkin di kegiatan itu sudah mindfulness gitu ya, tapi mungkin istilahnya atau ini mungkin belum ya, tapi itu di situ adalah mindfulness. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di kelasnya masing-masing dengan cara mindfulness. Apakah mindfulness itu? Yaitu kesadaran penuh. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 KSE. Nah, di sini ada prinsip kesadaran penuh mindfulness ya, Saudara Bapak Ibu. Itu seperti mengarahkan sepenuhnya itu untuk perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi untuk fokus untuk perhatiannya di dalam kegiatan itu, seperti misalnya menonton film, menyimak apa yang sedang
dibicarakan, mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar, penyampaian informasi dalam pertemuan guru, lalu bahkan membaca modul ini dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan. Contoh nanti kesadaran mindfulness. Coba mengingat kembali saat kita merasakan beban di pundak, mungkin karena tugas yang menumpuk, sulitnya berkomunikasi dengan pimpinan atau rekan kerja, murid, yang mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat atau keyakinan yang sudah dibuat. Sebagai guru, skenario demikian tidaklah terelakkan kondisi demikian dapat menjadi pemicu munculnya emosi yang tidak nyaman seperti frustasi, marah, khawatir, dan berbagai campuran emosi lainnya yang mungkin tidak dapat didefinisikan. Nah, lalu prinsip berikutnya itu emosi-emosi tidak nyaman ini dapat mempengaruhi diri kita secara sadar dan tidak sadar. Penting bagi kita untuk mengambil jeda, menyadari emosi yang tidak nyaman agar tidak membelenggu kita dalam mengambil dan merespon orang lain, baik dalam sebuah interaksi pekerjaan hingga keputusan hidup yang diambil. Banyak masalah di rumah begitu ya, atau tadi sedang emosi dengan suami, istri atau anaknya di rumah, masuk kerja, di sekolah, ngajar masuk kelas, lihat anaknya, inilah gitu ya. Jadi emosi yang saat tidak nyaman di hati kita itu mempengaruhi kita nanti juga. Jangan sampai itu membelenggu kita dalam nanti saat kita berinteraksi dengan orang lain atau kerja. Lalu prinsip yang berikutnya, pada bagian ini kita akan mengeksplorasi bagaimana praktik-praktik kesadaran penuh memperkuat 5 KSE tersebut. Nah, kita dapat membaca kembali penjelasan KSE di bagian sebelumnya. Lalu, setelah ada prinsipnya, di sini ada praktiknya. Praktik kesadaran penuh, mindfulness, ini salah satu teknik menyadari dan melatih nafas adalah teknik stop. Jadi teknik stop ini adalah cara juga untuk mindfulness, Suster Bapak Ibu, yang bisa dilakukan saat pembelajaran di kelas, baru materi, misalnya sebelum masuk ke materi itu bisa dilakukan, atau setelah memberikan materi ini juga, atau di tengah-tengah saat kita memberikan materi ini juga bisa dilakukan, Suster Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa membutuhkan rencana atau peralatan juga bisa gitu. Nah, ini ada teknik stop. Yang pertama itu adalah berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Lalu setelah selesai, lalu melanjutkan kegiatan. Jadi ini juga untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilanjutkan selanjutnya, gitu Suster Bapak Ibu. Mungkin ada yang udah ngantuk mungkin ya saat kita memberikan materi gitu. Nah, kita bisa melakukan dengan teknik stop ini. Semuanya silakan diletakkan pulpennya, bukunya, HP-nya misalnya. Kita akan melakukan teknik stop untuk mindfulness. Kita coba ya Suster Bapak Ibu. Setuju kita coba praktikkan Suster Bapak Ibu? Saya kalau di sini nggak bisa lihat Bapak Ibu lihatnya cuma ini PPT saya ini gimana ini nggak lihat Bapak Ibu. Coba, oh ada ini banyak kita pilih ya. Nah, saya tadi ke minimize ini. Kita lakukan ya Suster Bapak Ibu. Tolong diletakkan dulu HP-nya. Maksudnya HP yang pakai Zoom, ada yang pakai HP? Ini Zoom-nya Suster Bapak Ibu jangan taruh di mana. Nah, cukup mendengarkan arahan yang disampaikan. Oke. Dalam video atau nanti suara saya juga. Mari kita letakkan HP kita, bolpennya, kopinya ya. Atau istrinya ditaruh dulu, istrinya, suaminya, anaknya gitu ya. Atau diajak bareng boleh. Suster Bapak Ibu. Baik. Dalam posisi yang kalau berdiri, kalau duduk di kursi berarti kakinya menyentuh lantai, Suster Bapak Ibu. Nah, kalau duduknya di karpet atau di selonjoran gitu ya Bapak Ibu, di atas lantai pas gitu boleh menyilakan kakinya atau meluruskan kakinya boleh. Kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks.
Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai? Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, Anda juga dapat membangun kemampuan merespon atau mengambil keputusan secara lebih reflektif. Selamat berlatih. Sampai jumpa. Bagaimana sister Bapak Ibu? Kita akan melanjutkan kembali untuk materi berikutnya. Sudah enak sister Bapak Ibu? Bagaimana pendapatnya tentang teknik stop? Sister Bapak Ibu, apa ada yang tidur malah? Bagaimana Bu Ana? Sangat rileks sekali ini saya. Rileks sekali. Ketiduran ya Bu ya? Dikit. Kalau tadi saat kita praktek tapi kita teralihkan ya, kalau kita teralihkan dengan HP misalnya ya, kalau kita teralihkan apa ada kecoa datang lah, kita jadi kaget gitu kan. Nah, itu kesadaran penuhnya belum ini nanti gitu. Jadi memang harus fokus kesadaran penuh di dalam diri gitu. Nah, ini selain teknik stop, itu ada teknik lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan hobi Anda sesuai Bapak Ibu. Nah, di sini ini seperti ada membuat jurnal gitu kan, tuliskan apapun pikiran dan perasaan yang dirasakan, lalu menggambar, mungkin fokus ada yang dapat didengar dan dirasakan. Nah, kadang juga ada lagi untuk teknik mindfulness dengan mendengarkan atau memainkan alat musik. Nah, yang berikutnya, praktik yang ketiga itu dari gambar kelima ini. Nah, memperlihatkan kerangka pembelajaran sosial emosional dengan kesadaran penuh, mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Nah, diadaptasi dari piramida Keefer-Kattaness dalam Hawkins 2017. Penerapan PSE ini berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit, dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Nah, di sini sudah Bapak Ibu untuk gambar kesadaran penuhnya. Batuk pilek parah? Activate. Formulanya bantu sikat dahak membandel. Activate. Ini ada Kapala Piwan, gulanya bisa kamu atur sendiri. Kapala Piwan, jelas lebih enak. Kita simak video berikut. Bapak Ibu guru hebat, dalam video ini Bapak Ibu akan memahami lebih dalam mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang digambarkan melalui piramida.
Piramida ini diadaptasi dari K for Catanese dalam Hawkins 2017 dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit, diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis atau well-being ekosistem sekolah. Pasti Bapak Ibu penasaran apa maksud dari well-being? Well-being dapat diartikan kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Jika direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, well-being merupakan kondisi seseorang saat dia dapat bersikap positif, baik terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat mengambil keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya, memenuhi kebutuhan diri dengan baik, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri demi meraih tujuan hidup, sehingga membuat hidup mereka lebih bermakna. Mengapa well-being itu penting? Menurut studi dari McGrath dan Noble tahun 2011, tingkat well-being yang optimum pada murid memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, dan terbukti memiliki ketangguhan atau resiliensi dalam mengelola stres. Bahkan murid mampu lebih terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru, mari kita refleksikan kembali kondisi pandemi COVID yang kita alami. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata di mana perubahan besar terjadi pada kebiasaan kita. Ketangguhan menghadapi perubahan besar yang terjadi secara mendadak sangat diperlukan. Hawkins 2017 mengatakan bahwa latihan kesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Bagaimana cara kita merespon situasi yang kompleks dan menantang merupakan contoh nyata penerapan kesadaran penuh atau mindfulness. Sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, mengambil jeda, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan, baik diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan kita. Mengelola emosi yang muncul sehingga dapat membuat pilihan atau mengambil keputusan yang lebih responsif, bukan reaktif. Bagaimana praktek kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh di dalam kelas? Misalnya saat ada murid yang merebut mainan temannya hingga menangis di taman bermain, murid yang berkata-kata kasar saat sedang berdiskusi, murid yang lalai mengumpulkan tugas atau murid yang datang terlambat. Saat menghadapi situasi tersebut, Bapak Ibu dapat mengambil jeda sejenak, menarik napas perut sehingga lebih tenang dan sadar untuk merespon kejadian tersebut. Tanyakan pada murid-murid itu dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi. Rasa kasih sayang kita sebagai guru untuk mendengarkan dapat menyentuh perasaan murid-murid. Hal ini dapat menumbuhkan koneksi, rasa aman dan percaya di antara guru dan murid. Selanjutnya, tuntun murid-murid tersebut untuk menyadari apa yang terjadi dengan sikap empati. Proses ini dapat dilakukan dengan diskusi, refleksi, membuat jurnal, atau mediasi oleh guru. Lingkungan belajar dan suasana belajar yang didasari rasa ingin tahu, rasa percaya, dan kasih sayang akan mendorong tumbuhnya kesadaran diri murid tentang perasaan mereka, kaitan antara perasaan dan pikiran dan perilakunya, kekuatannya, kelemahannya, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah kompetensi dasar untuk mengembangkan berbagai kompetensi sosial dan emosional lainnya. Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional menurut kerangka Kessel dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya antara lain, kemampuan mengelola stres, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah dan mengelola dan menyelesaikan konflik, mencari perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Ibu Bapak Guru hebat, demikian penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh demi terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Ibu dan Bapak Guru dapat lebih memahami pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional dalam video lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu Guru hebat! Nah, tadi sister Bapak Ibu adalah finally-nya ya sister Bapak Ibu tentang pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya ada 5 KSE dengan penguatannya mindfulness, lalu menjadi pribadi yang well-being atau memiliki kesejahteraan psikologi. Nah, di sini berikutnya implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Nah, kita secara khusus membahas 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu yang pertama pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktek mengajar, akademik kurikulum, guru dan kurikulum, lalu 3 penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan PTK sekolah. Nah, yang pertama, indikator yang pertama yaitu pengajaran eksplisit. Nah,
Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi tentang kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keberagaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Nah, ada beberapa contoh RPP yang menggambarkan dari KSE yang pertama sampai dengan yang kelima. Ya, dari kesadaran diri sampai yang pengambilan keputusan bertanggung jawab itu ada. Nanti kalau ini saya share di link drive yang sudah saya kirim di keluarga Tarpat. Saya berikan saja Bapak Ibu apabila nanti diperlukan. Lalu indikator yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Nah, untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, itu tujuan kompetensi sosial emosional itu dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik seni dan pendidikan jasmani. Nah, berikut contoh RPP TK SMP yang disusun untuk memberikan gambaran bagaimana integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar. Ini contohnya untuk RPP yang SMP. Oh ya, ini yang SMP sudah Bapak Ibu. Misalnya yang ini rencana pembelajaran disusun sebagai contoh menggambarkan integrasi berdiferensiasi pembelajaran sosial dan emosional. Ini mata pelajaran matematika kelas 7. Nah, KD-nya seperti biasa, awal ya Bapak Ibu ada KD-nya. Ini KD itu kurikulum 13 ya Bapak Ibu. Lalu ada tujuan pembelajarannya, lalu kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini ada yang di blok warna ya Bapak Ibu, itu termasuk ada KSE-nya. Misalnya kegiatan rutin ditujukan untuk membangun pembelajaran yang positif, mempersiapkan murid untuk kegiatan belajar selanjutnya. Nah, ini kesadaran diri dan pengelolaan diri. Lalu berikutnya di sini juga ada latihan teknik stop tadi ya Bapak Ibu, ada mindfulness-nya di awal sebelum masuk ke dalam materi. Ini di RPP ini mengambilnya pas sebelum materi. Lalu berikutnya pembelajaran seperti biasa yang di sini. Lalu ada permainannya. Nah, saat ada permainannya di materi juga ada kesadaran diri yang contohnya di sini. Guru dapat mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis. Nah, berarti mereview materi sebelumnya ya sudah Bapak Ibu. Mungkin dengan kuis Kahoot atau Mentimeter atau dan masih banyaknya atau juga secara lisan. Nah, lalu ada juga di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini misalnya di sini guru dapat melibatkan murid dengan meminta feedback tentang apa yang dapat dilakukan membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik murid dapat melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini ada kesadaran diri dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Sudah ada di blok warna ya Bapak Ibu, termasuk contoh KSE. Nah, ini masuk kegiatan-kegiatan yang di dalamnya juga ada KSE-nya. Kalau ini ada kesadaran sosial, contohnya waktu berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Jadi memberikan apresiasi sudah Bapak Ibu itu termasuk dalam kesadaran sosial. Inti kegiatan inti. Lalu saat ada kegiatan bekerja berpasangan atau kelompok, murid ini ada KSE-nya, ada kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Itu murid bekerja dengan temannya juga dapat membantu mengembangkan KSE yang sosial dan berrelasi, keterampilan berrelasi. Jadi sebenarnya suster Bapak Ibu, kita Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah melaksanakan KSE tersebut ya suster Bapak Ibu. Hanya memang mungkin istilahnya di dalam modul ajar atau itu kita tidak mencantumkan gitu. Misalnya nanti kalau kita membuat modul ajar mungkin ada diberi dalam kurung, ini termasuk keterampilan berrelasi atau kesadaran sosial atau kita jadi sudah menerapkan begitu ya suster Bapak Ibu untuk KSE di dalam pembelajaran kita. Nah, lalu saat refleksi di kegiatan penutup ini saat ditanya ada pertanyaan, ya, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Nah, anak menjawab ini masuk ke dalam kesadaran diri. Lalu ada pengelolaan diri nih saat ketika strategi apa yang kamu gunakan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, berarti anak untuk memberikan strateginya ya untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan pada materi matematika.
Itu pengelolaan diri. Lalu ada pengambilan keputusan bertanggung jawab itu seperti mungkin pertanyaannya, menurutmu apakah penting mempelajari bilangan bulat ini? Nah, anak diminta untuk ini ya, penting nggak sih gitu ya, penting nggak sih materi bilangan ini gitu. Nah, itu pengambilan keputusan bertanggung jawab. Lalu pengelolaan diri. Nah, situ sudah ada ini contohnya ini soal-soal. Jadi sudah ada ya sudah Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita, cuma tidak ada tertuliskan di situ tentang kompetensi sosial emosional yang sudah Bapak Ibu melakukan. Lalu berikutnya, oh ya tadi, jadi integrasinya tadi ada pembukaan hangat dari TK sampai SMP ya Bapak Ibu, itu ada 3 bagian, yang terpenting untuk saat ini melakukan KSE-nya. Pembukaan hangat itu antara lainnya dengan memungkinkan berinteraksi, menciptakan rasa memiliki, memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, sosial emosional. Nah, itu salah satunya KSE-nya. Lalu saat kegiatan inti tadi sudah langsung dicontohnya ya Suster Bapak Ibu, saat merefleksikan diri, penilaian diri, pemberian suara pilihan, saat menilai teman, penilaian antar teman misalnya. Terus saat penutupan optimistik itu antara lain merefleksikan refleksi, cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Nah, mari kita Suster Bapak Ibu merefleksikan apa yang telah dipelajari tadi RPP ya, contoh RPP. Nah, kira-kira nomor 1 coba kita boleh minta tolong saya tunjuk ya Bapak Ibu, atau ada yang mau raise hand boleh. Takutnya nggak menunjuk gitu kan, takutnya lagi ini kok nggak kelihatan ya. Boleh Bapak Ibu Suster, untuk pertanyaan refleksi yang pertama, sebelumnya saya berpikir titik-titik, ternyata titik-titik. Nah, setelah tadi kita dari awal sampai akhir tadi Suster Bapak Ibu melihat modulnya juga, melihat KSE di dalam RPP, contoh RPP tadi itu bagaimana Suster Bapak Ibu. Monggo, boleh saya Bu Novi atau raise hand. Oh dia Pak Jati, monggo. Sebelumnya saya berpikir bahwa KSE itu spontan saja ketika kita bentukkan di kelas, ternyata harus direncanakan. Benar nggak? Ya direncanakan di dalam modul ajar gitu ya Pak. Ya, artinya di dalam modul, jadi di dalam RPP ya modul. Jadi saya pikir spontan saja ketika misalnya anak di kelas sudah mulai ini, nah kita mau spontan bikin macam itulah gitu ya, ternyata harus direncanakan. Tadi berpikirnya bisa spontan, itu ternyata harus direncanakan gitu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Kalau yang kedua, mau jawab juga Pak Jati. Ide pembelajaran baru atau menarik akan saya terapkan dalam pembelajaran. Ini adalah ada Pak Jati kira-kira sudah. Belum ada ide, tapi pasti akan berubah gitu, tapi belum ada ide tentunya seperti apa. Siap Pak Jati, terima kasih Pak Jati untuk refleksinya. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Suster, Bapak Ibu dari merefleksikan setelah tadi mempelajari tentang modul SMP, terdapat KSD-nya. Nah itu, apakah idem dengan Pak Jati, Suster Bapak Ibu? Ibu Puan, aman? Selamat datang Pak Joko. Itu Pak Joko lagi sudah hadir. Ada lagi Suster Bapak Ibu? Sebenarnya sudah ada ya. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, cukup ya, mungkin semuanya idem kayaknya sama Pak Jati. Saya juga idem Pak Jati. Dan kita sudah melakukan juga gitu ya, mungkin ada yang spontan juga, mungkin misalnya masuk ke dalam saat anak ramai di kelas, kita pembelajaran pada asik ngobrol sendiri, nah kita bisa mengambil keputusannya dengan bagaimana cara kita untuk menenangkan anak. Nah itu juga sudah penerapan KSE ya Suster Bapak Ibu, dengan cara-cara Suster Bapak Ibu. Nah saya acungi jempol di kelas 7 itu Bu Indah sama Pak Kris. Nah saya tanyain itu ke semua kelas ya, kalian di semua mata pelajaran itu apakah seperti ini, rame ya kesana kesini tapi nggak bisa duduk di kursi ya? Enggak, hampir semua sih Bu, hampir semua. Berarti ada satu mungkin mapel ya, atau Bapak Guru yang kalian nggak bisa berkutik begitu, ada tidak? Ada IPS begitu. Siapa gurunya? Pak Kris. Oh ya, nanti Bapak Ibu Guru bisa belajar sama Pak Kris. Sama lagi iya, saya penasaran juga apakah di PJOK aja kan itu yang aktifnya luar biasa gitu kan, nggak mau duduk jalan sana ke sini gitu kan. Masa harus Novi teriak-teriak dulu gitu kan, apa harus lempar atau harus salto dulu begitu kan? Penasaran juga nih, dengan nanti boleh sharing nih Pak Kris sama Bu Indah nanti ya. Katanya pada hening, diem, nggak jalan-jalan gitu. Nanti saya penasaran juga, nanti boleh di-sharingkan itu Pak Kris sama Bu Indah, kita bisa baca. Nah, berikutnya Suster Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini indikator yang ketiga Suster Bapak Ibu.
sini kalau salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas dan sekolah ini melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kita juga sudah membahas bagaimana membangun keyakinan kelas, peraturan sekolah. Di sini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana praktik guru dan gaya interaksi guru dengan murid. Menurut Sri Wahyuni, Wahyaningsih, pendiri Salam Sanggar Anak Alam Yogyakarta yang diwawancarai September 2021, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman itu lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dan orang lain adalah mitra bukan saingan, tapi mitra. Tugas pendidik adalah membantu anak-anak menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi antar murid, guru maupun orang tua. Nah, orang tua akan ikut mendukung teman-teman anaknya karena tidak dilihat sebagai saingan anaknya. Guru-guru pun menjadi lebih proaktif dan suportif, saling mendorong rekan sejawat untuk mengembangkan diri. Oke, lalu yang keempat ya Bapak Ibu indikatornya penguatan KSE pendidik PTK di dalam PTK di sekolah. Nah, Bapak Ibu CGP, CGP-nya lupa dihapus, mohon maaf PTK. Kita tentunya sepakat dengan ungkapan tersebut. Nah, selain dari interaksi dengan teman-teman, murid kita akan belajar dari interaksi sosial, interaksi mereka dengan para pendidik. Nah, jadi mungkin nggak hanya berinteraksi dengan murid teman-temannya gitu ya, tapi murid dengan berinteraksi dengan PTK, para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, oleh sebab itu penguatan KSE dalam PTK di sekolah itu menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan KSE-nya dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Kita sudah erat ya Bapak Ibu ya, kita sudah membangunnya dan begitu. Susah payah Bapak Ibu. Nah, di sini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat PSE di PTK di sekolah kita. Pertama, itu menjadi teladan, belajar berkolaborasi. Nah, itu menjadi teladan. Itu apa sih? Mendukung pendidik dan tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lainnya. Ini dapat meliputi yang pertama, menerapkan kompetensi sosial emosional, peran dan tugas, lalu menciptakan budaya mengapresiasi, ya, menunjukkan kepedulian. Nah, itu contohnya kalau dalam belajar, pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan. Yang pertama, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, lalu mengagendakan, meluangkan waktu untuk melakukan self-care, perawatan diri, memahami tahapan perkembangan murid. Lalu yang ketiga, berkolaborasi menciptakan struktur terbentuk komunitas pembelajaran profesional. Ini pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi, mengasah strategi, mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Nah, kegiatannya dapat meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, tadi yang itu kaitannya dengan standar nasional pendidikan, yaitu penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan selaras dengan standar kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial guru. Guru mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik pendidik dari aspek sosial, kultural, emosional, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan dewasa. Ini berhubungan dengan standar pendidikan. Nah, kita langsung masuk di kelompok nih, sudah Bapak Ibu. Ada waktu berapa Bu Ana? Saya sampai jam berapa Bu Ana? 10 lebih? Mungkin sampai jam 10. Jadi tidak apa-apa sih Bu, masih ada waktu. 10 lebih 10 ya Bu Ana ya? Iya, bisa.
Nah, berikut adalah kelompok yang sudah saya buat dengan memakai skinwheel. Jadi bukan saya asal ya, sudah Bapak Ibu pakai skinwheel biar adil. Kelompok 1 ada Pak Kris, Bu Agnes, Pak Jimpos, Pak Anton, Bu Ana, Bu Dian, Bu Tanti, Pak Peter, Pak Firman. Ini mungkin ada yang tidak hadir, tapi tetap ada namanya sudah Bapak Ibu karena semua data Bapak Ibu guru saya masukkan. Jadi semuanya ada di sini, nanti bisa bergabung ya sudah Bapak Ibu. Yang kelompok 2 ada Bu Arta, Bu Sisil, Bu Rika, Pak Den, Bu Simfu, Bu Astuti, Pak Ari, Pak Budi, Bu Nia. Siapa lagi ya? Aduh, tutupan ini. Begitu ya. Dan kelompok 3 ada Bu Yuni, Mr. Jati, Mem Beni, Mem 3, Bu Indira, Pak Ramon, Pak Apip, Bu Indah, Pak Joko. Oke, sudah Bapak Ibu. Gitu. Bisa screenshot dulu tidak? Monggo di screenshot. Nah, kelompok saya di mana nanti minta tolong Bu Ana ya, atau siapa yang berikutnya dibuka? Apakah sudah dibuka? Dan dibuat sama Bu Ana, Puan, Bu Rika. Ana. Minta tolong Bu Rika, sudah dibuatkan ini ya, breakout room 3 saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak Ibu bisa mengeklik join, jadi ini ya, bukan otomatis tapi manual. Ngeklik sendiri di kelompok mana, klik gitu. Misalnya Bu Yuni diklik kelompok 3. Nah, ini sudah, terima kasih Bu Rika, Bu Ana. Jadi buatkan ya sudah Bapak Ibu, nanti bisa join di breakout room. Nah, tugasnya apa Bu Nopi? Berikut tugasnya. Nah, ini untuk pertanyaannya. Soalnya nanti ada di link drive yang saya berikan suster Bapak Ibu tadi. Boleh diklik, nanti pilih yang mengisi tabel ya Bapak Ibu. Pak Maulidin ada? Tadi ada Bu, cuman keluar. Ada. Oh. Ke kelompok 3 kali ya Bu, yang ini masih sepi tadi. Oh iya boleh, yang masih sepi. Di kelompok 3 ya paling sepi ya? Iya, tadi banyak, soalnya banyak yang tugas juga Bu. Diklik terus pilih yang lembar ide implementasi ya suster Bapak Ibu, yang di link drive. Yang apa? Bu Novi, tolong di-share nama-nama kelompoknya. Supaya saya masukin beberapa ke kelompoknya. Bu Novi. Aduh, Le. Kelompok 1 ya Pak Anton? Ini sudah langsung di rumah masing-masing. Sudah tahu ya sudah Bapak Ibu ininya kelompoknya? Ya Bu. Oh sudah, jadi berarti ini saya lihatkan tampilannya, nanti mohon diisi. Nah ini ya sudah Bapak Ibu, link drive-nya tadi di keluarga Tarpat sudah saya share. Lalu tinggal dipilih yang lembar kerja ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid, diklik atau di-download dulu ya sudah Bapak Ibu. Atau ya di-download dulu ya sudah Bapak Ibu. Iya Bu, kalau nggak download nanti ada di sini. Ya, saya lihat. Saya kirim di keluarga Tarpat saja biar di-download Bapak Ibu. Nah, di-share, di-download yang di keluarga Tarpat sudah Bapak Ibu boleh. Nah ini contohnya ya sudah Bapak Ibu,
Ini implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid. Nanti Bapak Ibu saat di ruang breakout room mengisi kesadaran diri ini. Contohnya untuk implementasinya yang di kelas budaya ini, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Misalnya yang tentang apa? Berdoa. Deskripsikan kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Jadi ada kata-kata Bapak Ibu guru itu bagaimana saat ini berdoa ini misalnya. Baik, anak-anak sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nah, ini adalah masuk ke dalam KSE, kesadaran diri, yang di dalamnya itu adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, dia masuk dalam yang mana nih, Bapak Ibu guru boleh. Nah, nanti berikut adalah tambahan siapa saja yang terlibat dan di mana waktu durasinya dan kebutuhan perlengkapannya apa saja. Di sini tidak ada yang salah Bapak Ibu Suster, sudah salah benar nanti begitu. Tapi menurut Bapak Ibu guru semua, menurut Bapak Ibu Suster, masuk dalam KSE yang mana, contohnya yang mana itu, semua dikembalikan ke Suster Bapak Ibu. Udah bisa mulai ya Bu Novi? Ya boleh, monggo Suster Bapak Ibu boleh join di breakout room sesuai kelompoknya. Nanti kembali ke room ini jam 10. Nah, ya selesai tidak selesai jam 10 begitu ya Bu Ana ya biar. Jam 10 berarti 5 menit lagi Bu. Oh iya. ternyata juga ini ya. Lewat 5 ya, lewat 5. Oh ya, oke, 10 lewat 5 ya Suster Bapak Ibu. Oke, kasih Oh dicat sini ya berarti ya, dicat. Masih. Kan ada kendala Pak. Udah buat Mas kenapa belum? Buat Mes sedang sarapan. Nah kok live? Oh, terus. Mantap. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Belum semuanya. Lu balik dulu. Udah. Udah. Kita istirahat ini. Ya nanti nunggu Bu Novi. Ini Bu Novi gimana? Halo Bu Novi. Bu Novi istirahat duluan dia pasti. Masuk lagi sering dalam yo. Oh, seneng aku. Sering uang. Mati listrik kan? Aku kampung banget. Ini memang mati ramen. Yang belum betul mati Pak Suti. Oh, karena korok ya buat. Koneksinya rada anu apa rada angin. Anu ya, putus-putus ya, Bang. Iya. Ayo Jadi awas itu ya. Pasokan lagi. Ayo istirahat jam saya kan lewat. Nanti maaf Bapak Ibu. Kita akan istirahat dulu nanti 15 menit jam 10.30 mungkin ya. Kita akan kembali lagi bersama sesi Pak Joko. Bu Novi, apa yang Aku saya bisa saya aja lihat. Siapa sih? Orang itu masalahnya. Diana. Ya memang Pak Joko di bojone ning sore iki. Nanti kita tangannya Mbak Rika ya. Mbak Rika. Oke, teman-teman mari kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Mari. Kita ngasuh dulu. Ngopi-ngopi dulu. Baik, Suster, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Sebelum melanjut ke sesi berikutnya, Bu Novi mungkin akan memberikan penegasan atau kesimpulan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Ana, Suster Bapak Ibu. Sedikit saja bahwa kita semua sebagai pendidik untuk nanti ke depannya anak-anak dalam pembelajaran di kelas, diharapkan memang kita mendidik anak secara mendidik pikiran saja itu tidak cukup, tapi harus dengan mendidik dengan hati juga gitu. Jadi itulah namanya pendidikan. Jadi menggunakan KSE ini di dalam pembelajaran Bapak Ibu dan pertahankan, nantinya akan membentuk anak-anak yang tadi dari awal sudah disampaikan, anak yang aktif, proaktif, yang memiliki tanggung jawab yang sangat baik gitu, Suster Bapak Ibu. Terima kasih Suster Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sharing dari berbagi praktik tentang kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya, untuk anak-anak kita. Mohon maaf apabila banyak yang tidak berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Suster Bapak Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Baik, booster Bapak Ibu.